Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Alimuddin dari kelompok 3 dengan tokoh Abu Ubaid. Di sini saya akan memaparkan tentang biografi dan karya-karya Abu Ubaid. Baik, adapun biografi dari Abu Ubaid adalah nama lengkap Abu Ubaid Qasim bin Salam bin Miskin bin Zayed Harawi Azadi al-Baghdadi. Ia adalah putra keturunan Bizantium dan ayahnya adalah seorang mullah dari suku Azad. Ia dilahirkan pada tahun 157 Masehi di sebuah kota bernama Hara di provinsi Khorasan, barat laut Afghanistan. Kemudian Abu Ubaid ini juga belajar banyak di kampung halamannya. Maka ketika dia berumur 20 tahun, dia pergi ke Kufah, Basrah, dan kota-kota lain. Kemudian akhirnya pergi ke Baghdad. Banyak kajian keilmuan yang dipelajarinya, diantaranya tata bahasa Arab, ada juga namanya qiraat, kemudian tafsir, ilmu hadis, dan syariat. Latar belakang pendidikan seseorang yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu, kesalehan dan pengetahuan Ubaid menjabat sebagai hakim selama 18 tahun. Dia kemudian tinggal di Baghdad selama sekitaran 10 tahun. Beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 219 Hijriah dan tinggal di Mekah hingga wafatnya pada tahun 224 Hijriah pada usia 67 tahun. Kemudian karya-karya Abu Ubaid seperti yang kita ketahui bersama ya sebelumnya, karya Abu Ubaid adalah Kitab Amwal. Buku ini hampir 3 kali lipat ukuran Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf dan diskusinya jauh lebih luas. Buku ini menampilkan fitur yang belum pernah terlihat di buku sebelumnya. Tempat Abu Ubaid bermain ikhtisar keuangan publik. Kemudian Kitab Anfar, pembahasannya itu lebih berfokus pada beberapa aspek, termasuk yang pertama, tidak memperhatikan pembahasan yang hanya berfokus di sebuah harta karun saja, akan tetapi inklusif segala jenis kekayaan yang bisa didapat dari sektor ini, dari sektor pertanian, perdagangan, atau sumber lainnya. Kemudian yang kedua ada namanya mengenai dokumentasi yang disertakan. Kemudian karakteristik yang berbeda dari tradisional adalah nilai independen keuangan publik Islam yang memuat pandangan-pandangan mengenai zakat dan pajak, pendapatan, pengeluaran, dan keseimbangan sektor publik. Buku Al-Kharaj Yusuf. Mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari penjelasan dari saudari Mitra Alimuddin, ia berbicara tentang biografi Abu Ubaid dan kapan kelahirannya sudah dijelaskan pun. Insyaallah saya akan menjelaskan tentang apa sih pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh Abu Ubaid untuk ekonomi Islam itu sendiri. Ya, kita mengetahui Abu Ubaid ini memiliki peran penting yang sangat umum dan yang sangat luas bagi pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam pertumbuhan ekonomi Islam. Dan beberapa pemikirannya yang diimplementasikan dalam dunia modern saat ini adalah, yang pertama adalah keadilan distribusi kekayaan. Ya, keadilan distribusi kekayaan.
pendistribusian. Kata distribusi ini sering kita dengar. Abu Ubaid menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Nah, bahwa Abu Ubaid ini percaya negara harus berperan aktif dalam memastikan bahwa harta kekayaan itu tidak hanya berkonsentrasi pada segelintir orang kaya, tetapi harus merata. Dan yang kedua adalah peran negara dalam ekonomi. Peran negara dalam ekonomi itu apa aja sih? Kalau Abu Ubaid mengatakan bahwa sebagai entitas, yaitu sebagai tanda yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur perekonomian adalah pemerintah. Yang mendistribusikan atau mengumpulkan zakat siapa, yang mengelola kekayaan publik siapa? Tentunya pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah sangatlah penting dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah etika dalam bisnis, ya. Etika dalam bisnis di dalam ekonomi Islam sangatlah luas. Dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Tentu ketika kita berekonomi, ketika kita berdagang, kita mencari yang namanya falah, yaitu kesejahteraan. Falahun artinya kesuksesan, kesejahteraan. Kita tidak menginginkan adanya monopolisasi, tidak menginginkan adanya praktek-praktek ekonomi yang dilarang oleh agama kita itu sendiri. Terima kasih. Ini sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.